Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Oke, sekarang kita akan masuk ke larutan part yang kedua. Soal ketujuh, manakah dari spesies berikut dapat bertindak sebagai asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry? A. HCO3-, H2PO4-, NH3, O2-. Oke, untuk teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah sebagai donor proton, basa sebagai akseptor atau penerima proton. Oke, untuk yang A, HCO3 HCO3-. HCO3- ini berasal dari H2CO3, kemudian akan terionisasi menjadi CO3- dan terionisasi lagi menjadi CO3 2-. Jadi, HCO3- bisa bertindak sebagai asam dan basa sekaligus menurut teori Bronsted-Lowry. Oke, yang pertama, ketika H2CO3 kita pasangkan dengan HCO3-, H2CO3 menurut teori Bronsted-Lowry dia akan bertindak sebagai asam. Kemudian HCO3- akan bertindak sebagai basa. Oke. Selanjutnya HCO3- dipasangkan dengan CO3 2-, HCO3- akan bertindak sebagai asam dan CO3 2- bertindak sebagai basa. Nah, jadi di sini HCO3- akan bertindak sebagai asam dan basa sekaligus. Jadi yang pertama, yang A benar. H3PO4 dipasangkan dengan H2PO4- diionisasi lagi menjadi HPO4 2-. H3PO4 ketika dipasangkan dengan HPO4-, H3PO4 bertindak sebagai asam. Intinya kita lihat asam itu yang mempunyai hidrogen yang lebih banyak. H2PO4- sebagai basa. H2PO4- bertindak sebagai asam ketika dipasangkan dengan HPO4 2-. Nah, di sini H2PO4- bertindak sebagai asam dan basa juga. Berarti nomor B benar. NH2- dipasangkan dengan NH3, NH2- dia akan bertindak sebagai basa ya, karena hanya lebih sedikit. Berarti ini akan bertindak sebagai basa. NH3 sebagai asamnya. NH3 dipasangkan dengan NH4+, NH3 sebagai basa, NH4+ sebagai asam. Oke, jadi pernyataan yang C juga benar. Yang D. Nah, kalau yang D jelas di sini dia hanya bisa bertindak sebagai basa karena tidak ada ion H+ di O2-. Jadi yang D itu salah. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A, B, dan C. Jadi jawabannya D. Oke, paham ya? Soal ke-8. Diketahui reaksi H2PO4- plus H2O dan menjadi HPO42- plus H3O+, yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Oke, sekarang kita tentukan dulu pasangannya. Oke, kita buat pasangan. Pasangan ini cari yang mirip. H2PO4- berpasangan dengan HPO42-. Ingat, yang mempunyai banyak proton atau H+, dia bertindak sebagai asam. H2PO4- berarti dia sebagai asam. HPO42- sebagai basa. Oke. H2O sebagai basa. H3O+ sebagai asamnya. Nah, yang di sebelah kanan panah atau yang hasil disebut dengan konjugasi. Jadi, HPO42- asam basa konjugasi, H3O+ sebagai asam konjugasi. Nah, pertanyaannya, yang merupakan asam dan basa konjugasi, asamnya HPO42-, H2PO4-, dan basa konjugasinya adalah HPO42-. Jadi jawabannya adalah E.
Oke, paham ya? Soal nomor 9, pada reaksi kimia H2O plus CH3COO- menjadi CH3COOH plus OH- yang merupakan pasangan asam basa konjugasi menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, soal nomor 8. Nomor 9 ini mirip sekali dengan soal nomor 8, bedanya cuman reaksinya. Oke. H2O bertindak sebagai asam karena hanya lebih banyak daripada OH-. Jadi dia sebagai asam, OH- sebagai basa. Oke. CH3COO- sebagai basa, CH3COOH asam. Yang di sebelah kanan disebut dengan konjugasi. Nah, yang ditanya asam dan basa konjugasi. Asamnya CH2O, basa konjugasinya OH-. Jadi jawabannya H2O dan OH- C. Untuk reaksi NH3 plus H2O, NH4 plus OH- menurut teori Bronsted-Lowry, pernyataan yang benar yang mana? Oke, masih tetap mencari teori asam basa Bronsted-Lowry, asam basa konjugasi. NH3 bersifat basa karena dipasangkan dengan NH4+. NH4+-nya bersifat asam. Oke, H2O bersifat asam. OH- bersifat basa, yang di sebelah kanan atau hasil disebut dengan konjugasi. Yang ditanya pernyataan yang benar. NH3 bersifat asam, salah, harusnya basa. NH4+ sebagai basa, salah juga. H2O bersifat asam. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah C karena H2O bersifat asam, ya. Jadi jawabannya C. Oke, soal yang 11. Pasangan manakah yang bukan merupakan pasangan asam basa terkonjugasi? Untuk mencari pasangan asam basa terkonjugasi, kita harus melihat perbedaan H-nya harus 1. Ya. Yang bukan berarti yang perbedaan H-nya jauh atau lebih dari 1. Nomor 1, HCO3- dengan CO3 2-. Oke, berbeda 1 ya, berarti nomor 1 ini benar. H2O dan OH- beda 1 juga, benar juga. NH3 dan NH4+ beda 1H. Kemudian yang 4, H2SO4 dengan SO4 2-. Nah, perbedaan H-nya 2, berarti yang salah adalah 4. Ya. Kalau 4 yang salah, jawabannya adalah D. Karena yang ditanya yang bukan terkonjugasi, berarti kita nyari yang salah. Kalau 4 saja, jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Untuk mengubah 40 ml larutan H2SO4 6 molar menjadi H2SO4 5 molar, diperlukan tambahan air sebanyak berapa? Artinya ini akan kita encerkan. Ingat rumus pengenceran dengan air, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Molaritas pertama kita anggap 6 molar. 6 molar dikali dengan volume awalnya 40 ml sama dengan M yang kedua 5 molar dikali V2 yang akan kita cari. 6 kali 4, 24, jadi 240. 240 sama dengan 5 V2. Sehingga nilai V2-nya sama dengan 240 dibagi dengan 5. 48 ml. Nah, di sini kita baru dapat volume keduanya. Yang ditanya di soal adalah volume air. Rumus dari volume air, V air sama dengan V2 dikurang V1. V2-nya 48. 48 dikurang V1, 40 mili. 48 dikurang 40 sama dengan 8 ml. Oke, jadi jawabannya adalah 8 mili D. Oke, bisa difahami ya. Soal nomor 13, yang merupakan pasangan asam basa terkonjugasi pada reaksi berikut adalah, oke, berarti kita akan menentukan pasangan asam basa terkonjugasinya. Oke, HCl di sini hanya lebih banyak dibandingkan dengan Cl-, berarti HCl sebagai asam, Cl- sebagai basa. Oke, H2O sebagai basa, H3O+ sebagai asam. Nah, ingat yang di sebelah kanan disebut dengan konjugasi.
Nah, yang ditanya adalah pasangan asam basa konjugasi yang tepat. HCl dipasangkan dengan Cl-, berarti nomor 2 benar. Nomor 2-nya benar. Kemudian H2O dan H3O plus dan 4 yang benar. Kalau 2 dan 4 yang benar, jawabannya adalah C. Oke, sekian video pembahasan tentang larutan part yang kedua. Semoga video pembahasan soal-soal UTBK ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.